Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, tetap memberikan limpahan kasih sayang pada kita sehingga kita tetap bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Para calon siswa SMA Negeri 1 Kalijati yang berbahagia, sebelumnya kita atau Bapak sedikit berpesan mungkin, karena kita tahu bahwa saat ini negara kita maupun negara-negara lain di seluruh dunia sedang menghadapi satu musibah yang sangat dahsyat, yaitu adanya pandemi virus COVID-19 yang sudah memakan banyak korban. Nah, oleh karena itu Bapak berpesan pada para siswa peserta EPLS sekalian untuk tetap bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita, yaitu tetap pola hidup sehat, rajin berolahraga, makan makanan bergizi, jangan kemana-mana, tetap diam di rumah, batasi pergerakan, dan kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker. Sesudah melakukan aktivitas jangan lupa mencuci tangan. Nah, baiklah para siswa sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan membahas satu masalah tema yang berkaitan dengan budaya kebersihan atau mungkin budaya hidup bersih. Kenapa sih kebersihan ini sangat penting bagi kita? Pertama, kita tinjau dari sudut pandang agama. Agama sudah mengajarkan pada kita bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Artinya akan ada kekurangan iman seseorang. Tidaklah sempurna iman seseorang apabila orang itu tidak menjaga kebersihan. Allah, Tuhan kita, senang kebersihan. Seluruh Rasul senang kebersihan. Dari mana bukti bahwa Allah mencintai kebersihan? Coba kita perhatikan, salah satu ibadah terpenting bagi umat Islam, bagi kita, itu adalah sholat. Dan sholat hanya akan bisa dilakukan atau sah dilakukan apabila dalam keadaan bersih. Begitupun mungkin di agama lain. Saya lihat, ya, Bapak bisa melihat umat beragama lain ketika akan beribadah sama, mereka pun dalam keadaan bersih, tidak ada dalam keadaan kotor. Nah, jadi kebersihan itu menyimbolkan keimanan seseorang. Dia orang beriman itu adalah orang yang senang menjaga kebersihan. Yang kedua, kita diperintahkan beribadah. Dan musuh kita dalam ibadah adalah iblis, setan. Iblis atau setan itu senantiasa menggoda manusia untuk menjauhkan diri dari ibadah. Dan semua riwayat mengatakan di mana tempat tinggal iblis dan setan. Iblis dan setan itu menyenangi tempat-tempat yang tidak bersih, tempat-tempat yang kotor. Jadi apabila kita punya tempat tinggal, tempat rumah misalnya, tapi tidak pernah dibersihkan, kotor, itu akan ditinggali oleh setan. Dan bagaimana kita bisa beribadah dengan khusyuk kalau misalnya setan selalu ada di sekitar kita? Jadi jin setan itu ada di sekitar kita kalau tempat kita kotor. Tapi apabila tempat kita bersih, mereka akan segan. Dan tentu yang dimaksud dengan bersih di sini adalah bersih dalam arti bersih secara fisik dan bersih juga secara psikis. Artinya tempat tinggal kita harus sering kita gunakan untuk berzikir dan berdoa. Nah, yang kedua, kebersihan daripada ditinjau dari sudut pandang kesehatan. Bersih pangkal sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jadi sebelum mencapai tahap kita sehat, itu harus ada bersih dulu.
Nah, bersih, misalnya kebersihan ada dua, bersih diri, bersih lingkungan. Apa sih yang maksud dengan bersih diri? Tentu kebersihan pada di fisik kita, pada diri kita. Kita, badan kita, ada kulit, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, rambut, dan lain-lain, gigi, semua itu harus selalu dalam keadaan bersih. Apabila kita ingin sehat, mandi sehari 3 kali atau 2 kali, ya. Kuku dipotong, karena di kuku yang tidak dipotong kan bersarang telur-telur penyakit, telur-telur kuman, telur cacing yang apabila kita makan, apalagi tidak pernah mencuci tangan, otomatis itu akan masuk ke dalam tubuh kita, jadilah penyakit. Hidung kita tidak pernah dibersihkan, telinga tidak pernah dibersihkan, rambut tidak dibersihkan. Coba kita perlihatkan kalau kita akan ibadah berwudu, semua bagian tubuh kita bersihkan, dari hidung, mulut, mata, telinga, tangan, kaki, semua bersih. Ya. Jadi kita ingin hidup sehat, kita ingin punya badan yang sehat. Tapi kalau fisik kita tidak kita jaga kebersihannya, Allah tidak akan kita bisa punya badan yang sehat dan kuat. Nah, yang berikutnya bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu artinya kebersihan lingkungan tempat kita berada. Tadi kembali ke yang saya bilang, rumah gitu. Rumah, istana kita. Kamu sebagai pelajar, kelas adalah istana kita, istana belajar kita. Kalau kelas kita dalam keadaan kotor, bagaimana kita bisa nyaman belajar? Ya. Kelas yang kotor, misalnya banyak sampah, debu menempel, ya, lantainya kotor, semuanya kotor, akan jadi sarang nyamuk, sarang kecoa, ular, tikus, yang rata-rata menyebarkan penyakit dan berbahaya bagi kita. Jadi harus kita bersihkan. Budaya bersih itu dari diri kita. Sesudah diri kita bersih, lingkungan kita pun kita bersihkan, tempat tinggal, ya. Budayakan kebersihan dimanapun kamu berada, dimanapun kamu hidup, ya. Biasakan kamu tuh misalnya datang ke sekolah, jangan merasa bahwa saya bukan piket, lalu melihat sampah, biarkan saja piket. Betul, piket harus bertanggung jawab, tapi setidaknya kamu pun bisa berpartisipasi. Kalau memang saya bisa, kenapa mesti menunggu orang lain membersihkan? Nah, ya seperti itu. Jadi jangan menunggu sekolah ini punya petugas kebersihan. Tidak seperti itu, bukannya. Biarkan saja di jalan, di mana itu nanti ada petugas kebersihan yang bersih jalan. Nah, cara yang paling baik kamu misalnya ingin menjaga kebersihan, apabila kamu tidak ingin memunguti sampah yang ada di jalanan, minimal lakukanlah dengan kamu jangan buang sampah sembarangan. Ya, ingat ya. Kalau kamu tidak ingin disuruh membersihkan sampah di jalanan atau sampah dimanapun juga, itu lakukanlah dengan yang pertama, kamu sendiri jangan buang sampah sembarangan. Kamu habis makan, habis minum, buang sampah pada tempatnya. Itu membantu. Jadi minimal kamu tidak menambah sampah baru di jalanan. Jangan kamu membersihkan tidak mau, tidak peduli, buang sampah juga sembarangan. Ya enggak, kamu artinya tidak menjaga lingkungan. Ya. Jadi kalau kamu tidak mau disuruh seperti itu, lakukanlah dengan cara yang mudah, yaitu minimal kamu jangan suka buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, paham ya? Jadi
Bersih itu mudah, bersih itu murah, bersih itu gampang, tapi sehat itu mahal. Ingin mendapatkan kesehatan, jagalah kebersihan dimanapun kamu berada. Kebersihan fisik, kebersihan psikis, jasmani, rohani harus bersih. Nah, jadi jika dikaitkan dengan masa sekarang, masa corona itu sesuai dengan protokol kesehatan yang pemerintah, kita harus rajin menjaga kebersihan. Habis melakukan aktivitas, cuci tangan, cuci kaki, pakai masker, makan makanan bergizi, insya Allah ya. Dan tentu saja semuanya diakhiri dengan doa, kepasrahan kita kepada Tuhan, karena bagaimanapun juga segala usaha yang kita lakukan tidak akan pernah berhasil tanpa ada ridho dari Tuhan. Baiklah, para siswa sekalian, itulah mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.